momentum di mana umur yang sangat matang, karena NU ini berdiri 31 Januari 1926, satu umur yang panjang dan telah menorehkan banyak atau jasa yang banyak terhadap negeri ini, mulai dari proses berdirinya, karena berdirinya motivasinya dua. Yang pertama adalah karena himayatuddin, menjaga agama, yaitu mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah himayatud daulah, waktu itu adalah bagaimana memperjuangkan NKRI ini berdiri, merdeka, dan kemudian mempertahankan. Makanya kemudian tidak heran kalau NU punya jargon NKRI harga mati, luar biasa. Satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang besar yang menjadi perekat bangsa ini. Bapak Ibu rahimakumullah, Indonesia ini negara dengan suku yang lebih dari 700, dengan bahasa lebih dari 1000, dengan pulau lebih dari 17.000, dengan agama yang berapa itu agamanya itu? Ada 5 apa 6? 6. Aliran kepercayaannya luar biasa banyak. Tapi sampai sekarang alhamdulillah masih utuh. Ini karena salah satu perekatnya adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena Jam'iyah ini adalah organisasi yang anggotanya itu terbesar tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Jadi NU itu anggotanya terbesar tidak hanya di Indonesia, tapi bahkan di dunia. Makanya kita ini harus pede jadi orang NU, ya. Jangan minder jadi orang NU minder. Nah, hanya saja NU itu masya Allah sudah kayak agama NU itu, ya. Seandainya tidak ada pengurus besar, itu sudah jalan saja. NU itu tidak ada pengurusnya jalan, ya. Karena ya apa ya, tahlilan jalan, maulidan jalan, manakiban jalan, istighosahan jalan, pengajian jalan. Itu tanpa dikoordinir oleh NU, itu jalan sendiri. Dan itu adalah NU semuanya. Masa ada yang tahlilan kalau tidak NU? Nah, masa ada yang ziarah kubur kalau tidak NU? Ya NU. Jadi luar biasa. Masih ada Habib. Kemudian apa namanya tadi? Jadi peran sudah luar biasa. Sekarang lagi rame umpamanya di PBNU, nggak terpengaruh. Yang diranting tetap jalan, MWC tetap jalan, PCNU tetap jalan, PWNU jalan. Alhamdulillah. Wah, sekarang alhamdulillah juga sudah Islam. Entah zohiron, batinnya kita tidak tahu, ya, batinnya kita. Semoga kita doakan saja dengan apa namanya momentum 1 abad ini, islah zohiron wa batinan, dan menuju NU ke abad baru yang lebih baik. Hadirin rahimakumullah, kebesaran NU itu tidak cukup hanya besar saja. Jadi kalau hanya besar saja itu tidak kurang manfaatnya. Bagaimana NU ini memberikan kiprah yang nyata di masyarakat, umpamanya bidang ekonomi. Ini kita ini lemah di bidang ekonomi, ya. Padahal tahun 1936 ketika ketua PBNU itu Kiai Mahfud Siddiq, beliau sudah merumuskan namanya Mabadi Khairul Ummah, ya, yaitu prinsip-prinsip untuk membangun karakter atau membangun karakter atau pribadi-pribadi warga Nahdlatul Ulama yang terbaik. Ada as-sidqu, ada apa namanya, al-amanah, al-wafa'u bil ahdi, apa saja, al-adlu, terus at-ta'awun, terus al-istiqamah, dan seterusnya. Ini orang NU tidak pernah belajar, jadi ya nggak pernah baca, ya. NU-nya baru NU geruduk, NU baru NU jamaah, belum NU jamiyah, ya.
Ya. Mestinya NU-nya sudah harus NU Jamiah, bukan NU Jamaah. Ya, Jamiah itu artinya secara organisasi dengan baik. Jadi kebesaran NU itu harus dibarengi dengan tata kelola, ya, manajerial yang baik NU itu. Kemudian harus juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Jangan masyarakat merasa hanya NU itu narik urunan aja. Kalau mau maulidan urunan, kalau mau manakiban urunan, kalau mau pengajian, jangan hanya itu. Tapi bagaimana NU itu juga ambil bagian dalam proses memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dan NU itu lembaganya luar biasa, banyak sekali. Ada lembaga ekonomi, ada lembaga pertanian, ada nelayan, ada kesehatan, ada macam-macam, pendidikan dan sebagainya. Nah, ini dimaksimalkan. Jangan hanya jadi pengurus NU hanya titip nama saja. Ya, hanya titip nama saja. Kalau nggak dimasukkan marah, tapi kalau dimasukkan tidak ngapa-ngapain, ya. Tidak ngapa-ngapain, ngapain? Kalau tidak ngapa-ngapain, ngapain? Gitu. Ini dulu, ini Kiai Siap termasuk yang beliau sangat mengingatkan. Jadi kita ini kadang-kadang kalau nggak dimasukkan jadi pengurus marah-marah, nggak masuk. Giliran dimasukkan, hadir juga enggak, ya, hadir juga enggak. Nah, kayak begini, NU di Depok itu luar biasa besar sebetulnya. Coba yang hadir hanya segini. Coba kalau Lailatul Ijtima, Mas Agus mana Mas Agus itu? Yang datang itu berapa orang? Masya Allah, ini Depok. Jadi tata kelola ini harus kita benahi, yaitu manajerial harus kita benahi. Yang kedua, ya tadi, bagaimana NU ini betul-betul memberikan peran yang manfaat yang banyak kepada masyarakat. Lazisnu kita gerakkan, lazisnu. Ini semua harus dukung ini, anak-anak muda ini pada ansor penuh, ya, harus pada aktif ini. Jadi masjid-masjid itu kan banyak yang belum masuk pada lazis, ya. Mestinya harus diadakan pelatihan-pelatihan. Ini yang biasa salah di masyarakat harus dibenahi. Fidyah umpamanya. Fidyah itu tasarrufnya hanya untuk fakir miskin, bukan kepada semua orang yang hadir takziah. Coba baca di Fadlul Mu'in, baca di Fadlul Akhyar, baca di Bajuri, baca di Iqna. Untuk fakir miskin. Lah di sini semuanya yang hadir takziah dikasih, ya kan? Haji hadir kadang-kadang malah dapat 3 malah terakhir. Hanya gemuk badannya. Orang kayak ustadz yang ya tidak boleh. Ya, harus miskin kalau tidak miskin. Nah, kayak begini tugasnya NU untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya. Zakat itu nanti kalau dibahas terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.